Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1962 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 sampai ayat 33. 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu, dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu, dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos, dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Hizkia raja yang hebat. Dia sungguh luar biasa, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Pertanyaannya sekarang, kalau Tuhan sudah pakai seseorang dengan luar biasa, pertanyaannya apakah sudah menjadi jaminan dia tidak jatuh dalam dosa? Saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa, itu tidak menjamin saudara bebas dari dosa, betul? Justru semakin dekat saudara dengan Tuhan, semakin saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa, semakin luar biasa juga iblis akan menggoda, mencobai, dan menyerang saudara. Lihat ayat 24. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit, sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Sudah perhatikan bahwa Raja Hizkia pada saat itu sakit parah. Dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat 21 nanti saudara baca. Di sana ditulis bahwa
Tuhan telah berfirman kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia bahwa Hizkia tidak akan sembuh, dia akan mati. Mendengar kabar dari Nabi Yesaya, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa Hizkia bukan asal-asal berdoa. Hizkia berdoa sungguh-sungguh, sehingga Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya belum keluar dari pelataran istana. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia, yang tadinya firman Tuhan disampaikan bahwa dia akan segera mati. Tapi firman Tuhan berubah, saudara. Karena Hizkia berdoa sungguh-sungguh, firman Tuhan berubah. Yang tadinya kabar buruk, sekarang kabar baik. Bahwa Tuhan telah mendengar doa Raja Hizkia dan Tuhan akan menyembuhkan dia. Bukan hanya itu saja, Tuhan memberikan dia panjang umur, bonus 15 tahun lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terus saya katakan bahwa doa bisa mengubah keadaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ketika saudara mengalami satu tekanan luar biasa, saudara lalu mengambil langkah untuk berdoa. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan dalam kehidupan saudara, karena saya yakin dan percaya doa mengubah segala sesuatu. Amin. Sama seperti dengan Hizkia. Tadinya firman Tuhan loh ini yang datang kepada dia melalui Nabi Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, Nabi Yesaya. Saudara, firman Tuhan sudah jelas bahwa dia akan mati, tapi berubah karena Hizkia berdoa sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu, saya percaya ketika saudara berdoa sungguh-sungguh, oh haleluya, pasti keadaan akan berubah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sakit, saudara berdoa sungguh-sungguh, saya percaya saudara pasti sembuh. Saudara yang memiliki beban berat, pergumulan yang luar biasa beratnya, ketika saudara berdoa, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan berikan solusi kepada saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali bahwa Hizkia melakukan kesalahan besar di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah nyatakan mujizat luar biasa. Yang tadinya dia harusnya mati, tapi Tuhan sembuhkan dia, Tuhan berikan dia bonus umur panjang. Tapi sayang sekali saudara, Hizkia melakukan satu hal yang fatal yang menyebabkan Tuhan murka kepada Hizkia, kepada Yehuda, kepada Yerusalem. Kita lihat ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kesalahan Hizkia? Yang pertama jelas di sini bahwa Hizkia tidak bersyukur atas kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak kita sama seperti Hizkia? Waktu tanggal sakit kita ingat, saudara, tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa hari kita masuk rumah sakit, saudara, kita hafal. Tapi kita seringkali lupa tanggal berapa kita mengalami kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kadang kala sama seperti Hizkia. Setelah Tuhan mengadakan mujizat dalam kehidupan kita, Tuhan memulihkan keadaan kita, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan mau kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala keadaan, segala situasi, kondisi, suka dan duka. Harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita. Itulah yang Tuhan mau melihat anak-anaknya bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi kondisi kita. Tetap berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara lupa bersyukur kepada Tuhan, saudara akan kena murka saudara. Karena Tuhan gak senang dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Saudara, seandainya saudara nih dapat berkat, saudara masak lebih, bagikan kepada tetangga. Tetangga yang pertama dia mengucap syukur, terima kasih ya, dapat berkat. Lalu tetangga yang kedua, saudara, dia nggak berterima kasih, saudara. Malah dia bilang, kok cuma sedikit nih, enak nggak ini? Terus dia nggak makan, saudara. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Ketika saudara dapat berkat lagi, yang mana yang akan saudara bagikan? Yang pertama apa yang kedua? Saya percaya saudara setuju dengan saya. Yang pertama itu yang tahu berterima kasih. Di saat saudara dapat berkat lagi, saudara pasti akan berikan buat dia. Tapi mereka yang tidak tahu berterima kasih, pasti saudara tidak akan berikan lagi karena mereka menyakiti hati saudara. Tidak tahu berterima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, terlebih lagi Tuhan benci orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Orang-orang yang tidak tahu bersyukur itu, mereka akan kena murka dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tahu berterima kasih kepada Tuhan, mungkin waktu kita sakit, Tuhan kalau saya sembuh saya mau rajin ke gereja. Lalu saudara sehat, saudara rajin menepati nasar saudara dengan pergi ke gereja rajin, bahkan saudara melibatkan diri untuk melayani. Oh, pasti saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang tahu berterima kasih. Tapi kalau saudara tadinya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, kalau saya sembuh Tuhan, saya mau rajin ke gereja, saya mau melayani, saya mau sumbang ini dan itu. Tapi setelah disembuhkan saudara, lupa segalanya. Berbuat lagi maksiat, berbuat lagi hidup dalam dosa lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, bertobat. Saudara belajar dari Hizkia. Dia sudah mengalami mujizat yang luar biasa. Tapi dia melakukan satu kesalahan yang fatal. Dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kesalahan Hizkia. Hizkia menjadi angkuh. Dia menjadi sombong karena dia merasa dia raja. Dia merasa hebat. Dia merasa tidak ada yang bisa menggugat dia. Dia tidak mau lagi mendengar nasihat. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang seringkali terjadi. Hati-hati saudara. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa saudara, lalu saudara nggak mau dengar lagi teguran, nasihat saudara akan kena murka Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Hizkia bukannya dia semakin bersyukur dan merendahkan diri kepada Tuhan, tapi dia semakin sombong. Setelah dia diberikan kesehatan, dipulihkan, diberikan umur panjang, dia lupa sama Tuhan. Saudara, dosa yang paling Tuhan benci itu adalah dosa sombong. Hati-hati saudara, tanda-tanda orang sombong itu, dia nggak mau ditegur. Ketika ditegur tersinggung saudara, marah, itu orang sombong itu. Saudara yang dikasih Tuhan, orang sombong yang berikut apa? Orang yang tidak mau pergi ke gereja, orang yang tidak mau beribadah, itu orang sombong. Dia merasa dia hebat tanpa Tuhan, itu orang sombong. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara tidak berdoa, tidak mau baca firman, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, itu orang sombong itu. Dan tanda orang sombong yang saya belajar saudara, orang yang suka terlambat, itu orang sombong saudara. Jadi saudara yang masih datang-datang terlambat saudara, bertobat. Saya juga bertobat saudara. Saya belajar saudara, untuk memberi yang paling terbaik berarti kita harus datang lebih awal. Orang sombong, perhatikan, mereka pasti datang terlambat. Mereka menganggap, mereka kok yang perlu saya, bukan saya yang perlu mereka. Coba sudah perhatikan, kalau kita perlu orang, pasti kita datang lebih awal, betul nggak? Tapi orang yang angkuh, orang yang sombong, dia merasa orang yang butuh dia, sehingga dia membuat orang itu menunggu. Orang sombong itu orang yang suka terlambat. Jadi saudara yang sering terlambat, bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan,
Hizkia ini merasa dia super power, dia raja, sehingga dia nggak mau lagi mendengar teguran. Dia merasa dia hebat, sehingga dia mengeraskan hati. Dan Tuhan benci dengan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tinggi hati, sombong, angkuh itu. Mereka akan direndahkan. Mereka akan direndahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat diri saudara. Jangan-jangan saudara tanpa saudara sadari, saudara sudah angkuh. Makanya saudara melihat banyak peristiwa, banyak hal yang tidak baik menimpa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat ada banyak kejadian-kejadian, sepertinya ini murka Tuhan menimpa saudara. Saudara bertobat, saudara. Sadar. Lihat Hizkia. Karena kesalahan Hizkia yang tidak tahu berterima kasih, yang angkuh, yang sombong itu, yang kena murka itu bukan hanya dia, tetapi Yehuda, kerajaan Yehuda, Yerusalem kena murka karena kesalahan pemimpinnya. Saudara, jangan sampai keluargamu kena murka cuma gara-gara saudara suami, kepala rumah tangga, yang melakukan kesalahan yang sama seperti yang Hizkia lakukan. Sudah mengalami banyak mujizat, tapi tidak tahu berterima kasih, masih angkuh. Saudara, bertobat supaya tidak kena murka Tuhan. Saudara sebagai pemimpin, saudara perhatikan kesalahan seorang pemimpin, tapi akibatnya dirasakan seluruh rakyatnya. Jangan sampai saudara yang salah, tapi yang menjadi korban orang-orang yang saudara pimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Hizkia. Dia melakukan satu kesalahan, tapi luar biasanya dia itu cepat sadar. Amin. Jadi saudara, kalau saudara melihat diri saudara itu mengalami banyak hal yang tidak baik, dan saudara melihat, wah ini kayaknya kena murka Tuhan, saudara, dan saudara mendengar kabar baik firman Tuhan ini, sadar saudara, dan bertobat. Lihat ayat ke-6. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu, dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana caranya supaya murka Tuhan itu tidak menimpa kita. Dari Hizkia kita belajar sadar. Yang kedua apa? Bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Yang ketiga apa? Rendahkan dirimu. Yang keempat, dengar-dengaran, taat pada firman Tuhan. Dan yang kelima, hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman Tuhan yang menegur, menasihati, dan memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Hidup mereka disembuhkan, dipulihkan. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan informasi tanggal 12 Desember, kita akan merayakan hari ke-2000 renungan pagi ini mengudara. Dan karena ini sangat-sangat mepet dengan hari Natal, jadi saudara, mari kita berbuat sesuatu untuk
hari ke-2000 itu. Mungkin kita akan bagi sembako, kita jadi Santa Claus untuk berbagi kasih supaya kita jadi berkat. Saudara yang mau berpartisipasi hubungi saya dan dukung terus pelayanan audio renungan pagi ini dan juga di YouTube supaya semakin jadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan, mendengarkan. Mereka percaya Tuhan, mereka diselamatkan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.